tempat produksi ini, Ya, produksi buah ini harus ya, bebas dengan cabang-cabangnya, Pak, ya. supaya tumbuh tunas bunga dan buah gitu. Apalagi buah-buah yang busuk itu Oh, harus kita ambil, oke. kita timbun di pinggir kebun supaya tidak Oh, menyebar penyakitnya. Tanaman kakao itu membutuhkan curah hujan yang merata sepanjang tahun, Pak. oke, merata. Iya, kedalaman jeluk Ya, tanahnya itu kalau sudah di bawah 60 ya, misalnya, itu bawahnya sudah cadas, ya. tidak memungkinkan untuk ditanamin kakao. Oke. Nah, kita Ya, siapkan dulu sebelum oke. kita tanam Naung, ya. tanaman kakao yang muda, Ya, karena tanaman kakao yang muda ini ya. rentan sekali, Pak, terhadap kondisi intensitas cahaya yang maksimal ini dari. Oke. Jadi kita harus menanam dulu tanaman penaung. Oh, Iya. itu Ya, langsung tanam idealnya setahun sebelumnya. tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Saat ini saya berada di suatu lokasi yang luar biasa. Sebelumnya saya sudah bicara tentang varietas unggul dari tanaman kakao. Hari ini masih di lokasinya BSIP Tree, ya, kebun BSIP Tree di Pakuwon, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, saya ingin membahas satu hal yang luar biasa penting ya, saya kira, karena ini kaitannya dengan bagaimana membudidayakan tanaman kakao seperti di belakang kita ini, ya, lokasi kakao, supaya nanti bisa menghasilkan hasil yang optimal pada saat kita mengebunkannya. Bersama Ibu Mita, ya, salah satu periset kita di PRT Bun, BRIN, ya, yang sehari-harinya beliau menangani bidang budidaya ya, Bu Mita ya. Betul. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Terima kasih, Pak, sudah diberi kesempatan. Kita akan bicara tentang budidaya. Kira-kira menurut Ibu, apakah kakao ini bisa dikembangkan di mana saja atau seperti apa di seluruh wilayah Indonesia? Iya, terima kasih, Pak. Ya, gimana Bu? Jadi kakao ini kalau kita kembangkan, yang akan kita kembangkan di suatu lahan, kita harus melihat dulu lahan tersebut. Oke. Apakah sesuai dengan syarat tumbuh Iya, ideal oke. bagi tanaman kakao. Nah, syarat tumbuh ideal kita lihat dari kondisi iklimnya, Oke, iklim, ya, kemudian elevasinya, kemudian tingkat kemiringannya, ya, kemudian kondisi tanahnya, ya. keharaan tanahnya, kemudian drainasenya, dan Oke. toksisitasnya. Woi, Gitu, Pak. kita mulai dengan pertama dulu. Iya. Ya, secara iklim mungkin ya. Iya. Oke, seperti apa itu? Jadi kalau iklim itu, Ya. tanaman kakao itu membutuhkan curah hujan yang merata sepanjang tahun, Pak. Oke, merata. Iya. Jadi curah hujan yang optimal itu antara 1.500 sampai 2.500 Ya. milimeter per tahun. Per tahun. Tetapi untuk yang lahan-lahan yang dengan curah hujan 1.100 ke atas itu masih bisa memungkinkan. Oke, walaupun rendah ya. Oke. Iya. Nah, kalau di bawah 1.100 Ya. milimeter per tahun, Ya. itu kurang cocok, Pak. Oke. Dan curah hujan yang sangat tinggi sekali, Ya. seperti 4.000 mm per tahun juga kurang cocok. Gitu, Oh, Pak. terlalu banyak Iya. hujan tidak bagus, Iya. kurang hujan juga Iya, betul. tidak baik. Iya. Oh, oke, itu iklim ya. Iya. Oke, walaupun kita tahu akan ada ya fluktuasi curah hujan itu ya. Iya. Oke, nah sekarang kaitannya dengan tanah ya, lahan, Iya. ya, terutama jenis tanah. Iya. Nah, seperti apa itu Bu Mita? Kalau jenis tanah, hampir semua tanah bisa memungkinkan. Oke. Tetapi harus kita lihat kedalaman tanahnya. Ya. Kedalaman jeluk tanahnya itu kalau sudah di bawah 60, ya, misalnya, itu bawahnya sudah cadas, ya, tidak memungkinkan untuk ditanamin kakao. Oke. Kalau misalnya dia jeluknya dalam, ya, antara 1,5 meter, ya, itu cocok sekali. Kalau jenis tanahnya? Jenis tanah itu sebenarnya sebarannya di Indonesia itu cukup variatif ya, Pak ya. Tapi yang penting sifat-sifat tanahnya bisa mendukung pertumbuhan kakao dengan baik. Itu saya rasa sudah semua bisa. Oke. Gitu ya.
apalagi syarat yang harus dipenuhi tadi? Elevasi ya Pak ya. Elevasi, Elevasi itu ketinggian tempat. ketinggian ya, maaf. Iya, ketinggian tempat ya. biasanya optimalnya pada dataran rendah 0 sampai 600 Oke. meter gitu ya. Oh, sampai dataran rendah pun masih dekat-dekat pantai itu masih bisa itu ya? Justru itu perkembangan kakao yang optimal itu di dataran rendah. Oke. Iya. Meskipun di dataran tinggi juga kadang dijumpai ya Pak ya, sampai Ya. 700 Masih. detail. Tergantung juga dengan jenis kakonya. Kakao Yang Simulia dikembangkan. itu Ya. bisa sampai 700-800. Oke. Iya, kalau kakao lindak Lindak. optimalnya 600. Oke. Iya, Akan sampai berpengaruh ya dia. 600. Iya. Apalagi kemiringan. Nah, kemiringan kalau di atas 45% Ya. mungkin sudah memerlukan pengolahan tanah yang ini ya Pak, yang cukup sulit ya. Ya, Teras sering. dibikin teras sering ya kalau sudah Iya. bukit gitu ya. Iya. Oke. Apalagi syarat yang lain? Masih adakah syarat yang lain? Untuk keharaan Pak, keharaan tanah. Wah, rentan harus dicek relatif, itu. harus Ya. dicek. Ya. Kalau misalnya tanahnya kurang subur, ini Ya. sifat-sifat yang relatif lebih mudah dimodifikasi Pak Ya. dibanding sifat-sifat yang lain tadi Contoh. yang disebutkan. Oh iya, kesuburan. Misalnya kalau dia kurang bahan organik ya kita tambahkan bahan Tambahkan organik. gitu ya. Kalau misalnya dia pH-nya masam, yang Tambah optimum itu tambah kapur ya. 5 Oke. sampai 6,8 ya Pak ya, Iya, untuk pH-nya. tanaman kakao itu. Ya. Nah, kalau misalnya dia kurang basah gitu. Ya. pH-nya masam, kita bisa tambahkan kapur Oke, gitu. Kalau dolomit misalnya kalau misalnya dia terlalu alkalin, bisa kita tambahkan sulfur atau bahan Oke. organik, Ya. pupuk kandang, Oke. kompos dan Semua sebagainya. memungkinkan Iya. diperbaiki ya, Iya. kecuali yang tadi sebelumnya. Iya, kecuali kalau kedalamannya meskipun itu tanah subur tapi di atas kedalaman yang di bawah kedalaman 60, Ya. itu sudah tidak memungkinkan untuk perkembangan akar yang 60 apa tadi Bu? 60 cm Sentimeter ya. Iya. Airnya ya, Kedalaman tanah. tanah itunya. Di bawahnya Seburannya. langsung batu, Ya. cadas, Ya, dan top sebagainya. soilnya ya istilahnya Iya, ya. top soilnya. Oke. Iya. Nah, setelah semua memenuhi syarat tadi ya, seperti apa ini? Menyiapkan lahan Oh, dari lahan. Mulai kita. dari semak Iya. belukar begitu ya Pak Ya, gimana? Iya. Kalau kita dihadapkan pada kondisi ingin nanam Kondisi ya. kakao di Iya. lokasi yang baru. Ya pertama-tama setelah kita pastikan ini lahan udah cocok, Ya. Kita mulai bersihkan lahan Pak. Oke. Ya. Kemudian kita bikin anjir, Oke. tanaman penaung dulu Pak. Oh, penaung. Iya, Wajib itu ya? Kita siapkan. Iya. Karena tanaman kakao ini tumbuh optimal dengan kondisi di bawah naungan Pak. Oke, diterbuka? Bisa saja, Uh-huh. tetapi dengan kondisi lingkungan yang mendukung Pak. Oke. Nah, karena dia itu asalnya dari hutan tropis basah Pak, dari hutan Amazon. Amazon ya. Iya, Oke. hutan tropis basah ya. Oh, Jadi oke. kondisinya memang kelembapannya Lembah. tinggi, gitu. Kita meniru. Harus meniru itu. aslinya. Tidak aja biar gitu. dia optimal, ya kan? Iya. Kalau nggak ditiru nanti nggak akan optimal. Iya. Ya, jadi berikut tadi pengolahan. Jadi gimana ini teknis pengolahannya? Apakah harus pengolahan berat, Kak? Di tanah itu dihancuri atau seperti apa sebelum kita menanam? Iya. Ya, setelah diajir tadi kan Pak, kita tentukan lubang-lubang tanamnya ya. Ya. Kalau daerah yang tanahnya gembur, Ya. lubang tanamnya tidak terlalu Mendalam. lebar lah, Oke, lebar. dalam. Oke. 60 kali 60 ya Cukup Pak ya? Kalau misalnya tanahnya lihat bisa lebih dari situ. Nah, sekarang kaitannya dengan budidaya ini kan kita sudah siapkan lahannya, ya kan sudah itu. Nah, pengajiran mungkin tadi ya. Setelah itu apa yang dilakukan pengajiran? Ya. Oke. Kita pertama-tama kita tanam pohon penaung ya Pak ya. Ya. Kita siapkan dulu sebelum kita tanam Penaung ya. tanaman kakao yang muda. Ya. Karena tanaman kakao yang muda ini Ya. rentan sekali Pak terhadap kondisi intensitas cahaya yang maksimal ini dari. Oke. Jadi kita harus menanam dulu tanaman penaung. Oh. Iya. Gitu Ya, langsung idealnya setahun sebelumnya. tahun sebelumnya. Kita tanam Ya. glyphosida, Oke. kelapa gitu ya. Iya, bisa Oke. kita siasati begini Pak. Ya. Kalau kita ini tanaman penaung belum siap untuk Ya. menaungi tanaman muda, Ya. bisa kita menggunakan penaung individu. Oke, seperti Ya, apa itu? Misalnya dengan pelepah Kelapa. kelapa Oke. atau menggunakan paranet Oke. gitu sampai dia tahan terhadap Cahaya ini. cahaya. Oh. Iya, biar tidak stres pada awal tanamnya. Oke, jadi di masa awal untuk vegeta itu berapa waktu dia dibutuhkan dia harus adaptasi, Bu? Ya bisa 6 bulanan Pak. 6 bulan itu ya. Iya. Setelah itu dia sudah Iya. agak
Sudah Iya, tahan sudah ya? kuat lah Sudah tahan. gitu. Untuk seterusnya dia menghadapi cuaca terik, kalau belum ada naungan, ada masalah nanti? Ya bisa saja Pak, pada saat kemarau panjang misalnya seperti Oke. itu. Memang Memang idealnya ada naungan sehingga dia iya mampu itu betul, ya. minimal mengurangi Ya, evapotranspirasi, kemudian suhu ya. maksimal. Iya, Oke. Kaitannya dengan proses menanam tadi, jadi udah disiapkan naungan, iya, sudah disiapkan tadi lubang tanam ya. iya, Ada sampai setelah iya, naungan bagus ya. iya. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan setelah itu? Nah, setelah itu kita berikan pupuk Pupuk ya, organik. organik. Itu wajib Pak. Wajib, Iya, nggak bisa ditawar-tawar. nggak bisa Pak. Istilahnya memperbaiki tanah, lubang tanam yang ada di Oke. situ, gitu ya. Apa saja pupuk organik yang baik? Semuanya Pak, bisa Semuanya. pupuk kompos, pupuk kandang, semua jenis Oke. hewan Ya, yang sudah difermentasi. Baiknya. harus sudah difermentasi. Iya, Sudah aman ya. aman digunakan. Nah, selanjutnya apa Bu? Setelah pupuk masuk? Nah, tadi bahan tanam harus disiapkan Iya. sebelumnya Bapak. Oke. Saya lupa. Benihnya berarti ya. Iya. Nah, kira-kira Bahan dari tanam yang dari biji biasanya umurnya sampai 5 bulan, 4-5 bulan sudah siap. Oke. Kalau misalnya dari sambung pucuk, Ya. itu juga sama, 5 bulan setelah sambung pucuk baru bisa siap ditanam di lahan. Berapa daun itu kira-kira? Sekitar berapa ya? Minimal 15-an mungkin ya. 15 tahun itu Iya. ya siap itu. 15 helai. Helai ya. Iya. Oke. Siap untuk pindah. Iya. Nah, varietasnya? Nah, varietasnya menggunakan varietas unggul yang sudah dilepas. Itu direkomendasikan, Pak. Supaya nggak salah. Iya. Nanti tidak nyesel nanti. Betul. Oke. Karena ini tanaman tahunan, Ya. dengan biaya tenaga yang cukup besar menggunakan bahan tanam yang Betul. asal-asalan Bisa sangat mengecewakan. Mengecewakan pada Iya. saatnya. Iya. Ya kan? Pada saat sudah diharapkan panen banyak ternyata tidak sesuai Iya, harapan. gitu. Varietas, kemudian setelah varietas tersedia benih tadi kan, ada proses penanaman. Oke, penanaman. Iya. Oke, selanjutnya setelah ditanam atau ada sesuatu yang harus disiapkan? Penanaman itu sebaiknya menjelang musim hujan, Pak. Oke, itu Jadi yang kalau penting. misalnya awal musim kemarau, Ya. kalau misalnya sumber airnya tidak ada, itu Ya. sangat krusial, Pak. Bisa mati, Pak. Nah. Karena kekeringan. Nah, setelah tanam tentunya kita masuk di pemeliharaan, Bu. Iya. Nah, seperti apa, Bu? Target ataupun kita mengharapkan target yang bagus berarti harus ada perlakuan pemupukan seperti apa? Iya, betul. Kalau pemupukan itu diawali dengan pada fase bibit, Pak. Ya. Tapi di fase bibit itu kalau misalnya media tanamnya sudah optimal, Pak, Ya. dengan pemberian bahan organik yang Ya. dosis yang tepat, Ya. pemberiannya hanya sedikit saja, Pak, 1-2 gram. Oke, sedikit saja ya. Itu di masih di fase bibit. SP3 Ya. dan KCL gitu Ya. ya. Nah, kalau sudah memasuki di lahan, Ya. itu di umur 1 tahun sampai umur 4 tahun dosisnya semakin naik per tahunnya, Pak. Ya. Dari 5 gram sampai kemudian tahun berikutnya 10 Ya. gram, Oke. kemudian 20 gram, 40 Itu sudah gram, dosis sampai yang 80 disarankan gram ya? untuk sampai 4 tahun ke atas, 80 gram N. Itu sudah standar. E2O5 dan K2O. Itu 80 Iya. gram Itu sudah. rekomendasi umumnya, Pak. Ya, itu sudah gabungan itu. Bukan, itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Iya. Oke. Memang Masing-masing. idealnya untuk pemupukan itu harus disesuaikan dengan kondisi lahan. Oke. Tapi kan ini sekarang realitanya, Pak, susah untuk menentukan Status haranya. dosis sesuai dengan lahan ya. Oke. Tapi Apalagi- tadi dosis standar lah tadi itu ya. Iya, dosis standar yang Oke. saya tadi sampaikan. Jenis pupuknya apa saja tadi, Bu? Bisa urea SP36 KCL, Ya. bisa NPK majemuk. sudah majemuk. Iya. Oke. Tapi apakah masih perlu pupuk organik juga di Wah, itu sepanjang? wajib. Saya wajibkan. Karena apa? Karena tanah kita kalau tidak diberikan pupuk organik ini, Pak, bisa strukturnya tanah bisa rusak. Ya. Meskipun tadi saya sampaikan ya, pemberian pupuk anorganik langsung memacu produksi dengan cepat. Ya. Tetapi bahan organik itu sangat penting bagi tanah, Pak. Oke. Iya. Karena dia daya memegang haranya itu. Oke. Ini peran dari Menyimpan tanah air itu. juga. Menyimpan air, Ya. memperbaiki struktur tanah yang Betul. rusak. Nah, itu, Pak. Wajib Iya. pupuk organik. Iya, Oke. perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi. Biologi tanah. Iya. Dan mikrobiologi,
mikroba dalam tanah ini berkembang dengan Itu baik. keahlian Ibu, saya tahu itu ya. Iya, Iya, iya. termasuk Oke. mikroba-mikroba bermanfaat ini nanti Oke. akan membantu pelepasan hara-hara yang terikat di dalam tanah. Nah, pada saat kita sudah punya kebun seperti ini, Iya. nah apa saran Bu, perlu dikunjungi kah kebun ini atau dibiarkan nanti ditelepon oleh pekerja, Pak sudah buah atau seperti apa? Wah, ini Pak, kalau tanaman kakao itu rutin Pak, ada pemangkasan. Oke. Kemudian pemangkasan itu 2-3 bulan sekali. 2-3 bulan Iya. sekali. Tidak boleh terlambat. Ya kalau terlambat ya terlalu rimbun, Oke. nggak bagus untuk kelembapan dan akan mudah terserang oleh hama penyakit ya Pak. Oke, jadi wajib dikunjungi minimal 2 bulan sekali. Iya betul. Dan Harus terjadi rajin-rajin untuk pemangkasan ya. Mm-mm, Seperti apa pemangkasan pemangkasan. itu, Bu? Nah pemangkasan itu yang rutin ya Pak ya, kita Ya. harus wiwel ini ya Pak ya, wiwel. Nah Wigil itu yang anu Bu ya, yang yang di bawah, oke. ya yang di bawah. Oh, misalnya ini. tunas air itu Bu. Iya, Ya, tunas oke. air ya. Baru apa Itu lagi? kemudian cabang-cabang yang tidak dikendaki, misalnya cabang Oke. menggantung. Oke. Nah, terus di jurket yang tempat produksi ini, Ya. produksi buah ini harus Ya. bebas dengan cabang-cabangnya Pak, Ya, supaya tumbuh tunas bunga dan buah. oke. Ya. Apalagi Bu yang dilakukan pada saat kita ke kebun? Mengambil cabang-cabang yang terkena penyakit itu Oke, wajib juga. wajib karena Iya. berisiko. Apalagi buah-buah yang busuk Aha. harus kita ambil. Oke. Kita timbun di pinggir kebun supaya tidak menyebar penyakitnya. Betul. Iya. Jadi perhatian memang ke Iya. kakao diperlukan ya. Iya betul. Kita amati, kita monitor berarti ya Bu ya. Iya. Oke. Terus idealnya pada lahan kakao ini Ya. dibuat rorak Pak. Flora itu seperti apa Iya. Bu? Rorak itu Parit. lubang, Oke. lubang parit ya, Ya. Pak ya. Yang kedalamannya sih tidak ada pasti dianjurkan rekomendasikan berapa, Oke. tapi biasanya kedalaman 30 cm ya. Tujuannya apa itu? Pengaturan. Mengelola bahan organik di dalam Oh. kebun. Setelah sampah-sampah organik itu kita masukkan ke situ, seresa, hasil pangkasan dan Oke. sebagainya itu kita masukkan di situ. Ya. Kemudian untuk drainase Pak, kalau misalnya hujan deras dia akan mengurangi. Ketambur di situ Iya, airnya. ketampung di situ Tidak airnya. mengganggu Iya, piringan ini ya. tidak tergenang gitu. Iya. Oh, oke. Jadi memang perlu disiapkan rorak-rorak tadi ya, lubang-lubang. Misalnya sudah penuh, langsung kita timbun lagi, kita buat rorak sebelahnya. Oh, oke. Kemudian yang sudah ditimbun tadi kan Ya. ini yang sudah terdekomposisi dengan baik, Ya. bisa kita keluarkan untuk pupuknya Pak, untuk sebagai pupuk tanaman. Oke. Itu kalau rajin idealnya seperti itu Pak. Harus rajin, jangan kalau mau hasil yang bagus, Iya. ya kan, semestinya Iya. rajin ya. Iya. Nah, kita punya tanaman yang kita ada tanam di kebun seperti ini sudah lengkap semua, tentu berharap akan panen. Iya. Mulai umur berapa ini si tanaman kakao ini berbunga dan berbuah? Kalau umur berbunga berbuah 2 tahun juga sudah mulai Sudah belajar tahun. berbuah. Oke, 2 Tetapi tahun. hasilnya memang belum bisa dipanen secara Optimal. Masih belajar lah. Masih belajar. Berbuah 3 ya. tahun ke atas gitu Pak Baru bisa optimal. dipanen, ya. Oke. Nah, per hektar itu bisa dapat berapa kilo Bu kalau hitungan produksinya? Kisarannya. Iya. Kalau untuk varietas unggul bisa 2-3 ton Pak. Oh ya? Iya. Wow. Kan BL50 udah 3,6 ya. 3,6. Ini 3,6 ton per hektar. Iya. tahun. Belum yang baru-baru ini lagi ya. Iya, betul. Yang BB1 saya kira potensi ya semua ini. Iya, potensi. Tapi yang pasti umur 2 tahun setengah sudah mulai berbunga dan seterusnya panen Bu ya. Iya. Sekarang kaitannya dengan panen. Seperti apa cara panennya? Apakah langsung petik-petik begitu aja atau kita harus pastikan dulu Pak. Ah, melihat yang sudah siap panen Bu? Buahnya udah harus siap panen belum? Kalau masih mentah jangan dipetik. Oh, apa indikatornya Bu? Petani kakao udah pinter gitu Pak. Udah pintar ya. Tetapi bagi yang mau menanam. Iya, warnanya kuning atau merah jingga ya. Jingga Oh, atau gitu. orange ya. Orange ya. Iya, orange. Panennya ya secara manual Pak, menggunakan pisau yang tajam Pisau ya. Kemudian dipotong Ya. tangkainya, jangan sampai merusak bantalan buah ya Pak ya. Oh, Ya, itu harus hati-hati. Ada bantalan buah ya? Jangan merusak ini ya, batangnya. Batangnya. Jangan hanya dipopes gitu. Ya. Itu bisa merusak batang. Karena berharap nanti akan keluar juga bunga di situ nanti ya. Betul. Nah, Bu, ini kaitannya dengan kepakaran Ibu ini budidaya kan. Iya. Nah, saya kira kakao ini kan sudah dikembangkan lama. Tapi saya kira inovasi teknologi ini kan
masih terus kita butuhkan Betul, Pak. untuk mensupport tentunya pengembangan petani ataupun mungkin perkebunan. Iya. Saya kira riset tetap jalan. Iya. Nah, Kita ingin tahu, harapkan nah, terus-menerus kita Ibu sekarang apa yang sedang konsen Ibu lakukan kaitannya dengan bidang yang Ibu sedang geluti budidaya? Jadi kami beberapa waktu yang lalu riset tentang ameliorasi Oke. tanah di lahan kakao gitu ya Pak ya. Ya. Karena ini kami itu mulai dari proses pembibitan Pak, Ya. studi kami. Ya. Jadi kami memodifikasi media tumbuh. Ya. Kita melihat apakah amelioran ini bisa meningkatkan ketahanan bibit kakao terhadap cekaman kekeringan. Oke. Ya, karena sekarang ini isu global, pemanasan global gitu ya Pak ya. Nah, jadi kami ada beberapa amelioran yang kami uji yaitu biochar dan hidrogel. Oh. Selain pupuk organik, kalau pupuk organik itu wajib Pak. Ya. Jadi kami tidak sudah kita ketahui lah fungsi-fungsinya dari pupuk organik. Nah, kita input masukkan lagi biochar dan hidrogel ya Pak. Ternyata dengan pemberian kedua amelioran tersebut, selain pupuk organik, itu bisa meningkatkan ketahanan tanaman itu terhadap cekaman kekeringan. Oke. Misalnya dengan penyiraman lebih lama, itu masih bisa bertahan dengan baik dengan media tersebut. Kami mengujinya ada penyiraman 3 hari, itu idealnya. Kemudian 9 hari, itu sudah mulai layu kalau tidak diberikan biochar dan hidrogel itu sudah mulai layu. Tapi pemberian kalau itu dengan pemberian itu masih seger Pak. Oke, jadi mampu menahan air. Iya, menghemat irigasi. Kemudian untuk informasi biochar ini Pak lebih lanjut Pak, kami sampaikan kami sudah menguji beberapa biochar ini Pak. Dari arang kami sebutnya biochar dari kayu sengon, kemudian dari sekam padi, kemudian biochar yang dari pupuk kandang ayam. Jadi biochar dari pupuk kandang ayam ini ternyata bagus sekali, paling bagus Pak setelah kami uji dibanding dengan biochar lainnya. Pengaruhnya ke kakao biocharnya apa Bu? Selain meningkatkan kemampuan menahan air, juga kemampuannya untuk meningkatkan KTK, kemudian menambah unsur hara gitu dari media gitu. Memberi manfaat positif pada tanaman kakao yang kita usahakan. Iya betul. Kemudian penambahan populasi mikroba yang berkembang itu lebih baik dengan penambahan biochar itu, karena dia sebagai habitat dari mikroba tanah gitu. Nah, yang terakhir Bu, apa harapan Ibu atau saran-saran Ibu bagi petani kakao kaitannya dengan aspek budidaya ini? Iya, yang kita harapkan petani bisa menerapkan teknik budidaya yang baik Pak. Iya, memanfaatkan sumber daya lokal di situ untuk mengefisienkan biaya. Iya betul. Jadi kalau misalnya di situ ada bahan organik apa, jenis apa saja yang di sekitar situ, manfaatkanlah. Yang penting kuncinya tidak boleh malas Pak. Harus semangat. Saya yakin petani Indonesia semua rajin. Untuk hasil terbaik. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Mita sudah berbagi kita di Bincang Kedai Hijau. Semoga ini bisa menjadi bahan edukasi buat kita, terutama yang sedang giat-giatnya bersemangat menanam kakao. Ya, banyak trik ternyata yang bisa kita lakukan pada saat kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Ada kata terakhir dari Ibu? Untuk petani kakao Indonesia harus tetap semangat. Semoga jaya kakao Indonesia. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu Mita sudah berbagi di Bincang Kedai Hijau. Semoga ini juga bisa menginspirasi buat kita. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Sama-sama Bu. Oke, kita sudah berbincang tentang bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan dari tanaman kakao di bibitan maupun di lapang untuk menghasilkan satu produk hasil terbaik, buah-buah kakao nanti di pohon-pohon yang kita tanam, karena sekarang lagi bagus-bagusnya ini kakao kita di harga. Saya kira ini semoga memberikan inspirasi buat semua dan mengedukasi untuk teman-teman yang lagi semangat-semangatnya menanam kakao. Terima kasih sekali lagi. Ciao.